Selamat siang. Siang Ibu. Ini dengan Mbak Putri yang sudah membuat janji semalam ya? Iya. Betul? Betul. Saya lihat Mbak kayaknya masih muda ya. Masih umur berapa Mbak kalau Mbak tahu? Kurang lebih 17 sih kayaknya. 17 Oh, tahun. berarti mau dipanggil kakak, adik atau Mbak? Mbak aja kayaknya enaknya. Mbak aja ya. Iya. Berarti sekarang lagi kelas berapa Mbak Putri? Ke kelas 3. Oh, kelas 3 SMA. Iya, kelas 3 SMA. Oke. Sebelumnya bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Hari ini alhamdulillah baik, cuman kayaknya mentalku sih yang nggak baik. Lagi ada masalah ya? Iya, Lagi ada yang ganjal gitu ya Mbak? Iya, ya? Makanya ada datang ke sini. iya bener banget, ada sesuatu yang ingin aku ungkapkan gitu, tapi aku nggak bisa ungkapin tempat lain. Kayaknya aku cocoknya di sini gitu, kayak aku Biar ngerasa lebih nyaman iya. gitu ya. Tapi ini sebelumnya identitasku nggak di. Oh iya, tentu aja pasti kita bakal privacy bakal di blur nanti Pak aja. Makasih Ibu. Iya. Sebelumnya tadi Mbak Putri datang ke sini naik apa tuh? Naik busway sih tadi. Oh, naik busway. Iya. Biar nggak macet ya Mbak ya? Tadi tapi macet banget Oh, macet di mana? Iya. Emang rumahnya di mana tuh Mbak? di Cipayung. Cipayung cuma jauh juga Iya, ya Mbak ya? iya jauh banget Alah, gitu. jauh banget. Kan ini hari Sabtu ya, aku pikir tuh longgar kan, taunya agak macet gitu. Macet tadi Iya, makanya ini aku agak telat ya, maaf ya Ibu Iya, ya. nggak apa-apa. Soalnya macet, tadi ya udah ngechat Ibu juga kan, Iya. kayak aku telat nih Ibu datangnya. Soalnya bener-bener macet banget. Aku pikir tuh Sabtu tuh gak macet kan, karena libur ya, orang pada di rumah. Taunya kayaknya mumpung Pada weekend, liburan kali ya, penuh bareng weekend ini keluarganya. kayak pergi main sama pasangannya atau sama keluarga gitu kan. Niatnya mau hindari macet, Iya, malah ketemu macet betul juga ya Mbak banget, ya? iya malah macet juga gitu. Oke, baik. Oke Mbak Putri, sebelumnya gimana Mbak Putri untuk ruangan dan juga posisi duduknya sudah nyaman? Udah sih Bu, sejauh ini Ruangannya ruangannya cukup nyaman ya? Atau nyaman bagaimana? banget, nyaman banget malah. Kayak ketutup gitu, terus kayak adem Lebih gitu. tenang gitu ya? Iya. Oke, baik. Bisa kita mulai sekarang atau Mbak Putri mau minum dulu? Saya ambilin? Enggak sih, udah. Oh, Kayak tadi di luar juga udah minum juga. Oh, oke. Kalau gitu kita bisa mulai sekarang aja ya Mbak ya? Iya Ibu. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Putri sudah pernah melakukan konseling? Belum, ini for the first time. Oh, ini baru pertama kali. Iya, ya? baru pertama kali. Tapi pernah mendengar apa itu konseling dari teman gitu? Belum. Konseling Belum itu kayaknya kita yang menceritakan sesuatu gitu, apa yang terasakan, terus nanti dikasih solusinya, mungkin kayak gitu Bu. Betul, kurang lebih seperti itu ya Mbak. Tapi saya jelaskan lebih detail lagi ya Mbak ya. Boleh. Jadi konseling itu adalah proses bantuan individu dari konselor yaitu saya kepada klien yaitu Mbak Putri. Di sini saya sebagai konselor berperan untuk mencari arahan atau solusi untuk permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Putri. Dan konseling dalam traumatik itu adalah sebuah konseling terapeutik yang mengubah cara pikir atau cara berpikir atau mindsetnya klien dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Karena kalau dalam traumatik itu kan pasti klien merasa trauma. Nah saya sebagai konselor berhak untuk memberikan arahan agar klien terbuka untuk mengatasi permasalahannya. Dan di dalam konseling juga terdapat asas-asas yang relevan. Yang pertama ada asas yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yang dimana konseling ini bersifat rahasia dan tidak berhak diketahui oleh pihak manapun. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini yang dimana Mbak Putri datang ke sini, datang ke tempat saya untuk melakukan konseling atas kemauan diri sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan yang dimana Mbak Putri datang ke sini berperan secara aktif dan terbuka dalam permasalahan yang dialami agar konseling ini dapat berjalan dengan lancar.
Bagaimana Mbak Putri, sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Udah sejauh ini udah paham. Oke, dan mengenai asas kesukarelaan tadi, Mbak Putri datang ke sini secara sukarela ya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ya? Iya, Atas nggak kemauan ada. diri sendiri Iya, ya? kemauan diri sendiri. Oke, baik. Baik, Mbak Putri, sebelum itu dalam konseling ini juga ada yang dinamakan dengan kontrak waktu konseling. Biasanya tuh konseling ini ada yang dilakukan secara 30 menit, 40 menit, 45 menit, 60 menit, bahkan ada yang lebih dari 1 jam. Dan untuk konseling kita hari ini, kita akan lakukan selama 45 menit ya Mbak ya. Nanti jika Mbak Putri merasa kurang waktunya, kita dapat melakukan konseling di pertemuan selanjutnya. Oke. Gimana Mbak, setuju? Setuju Ibu. Iya. Tapi Mbak Putri nggak buru-buru kan? Nggak ada kegiatan hari ini? Enggak, free kok hari ini. Santai ya hari Iya. ini, oke. Kayaknya aku pilih hari Sabtu karena aku nggak ada kegiatan apa. Oke, biar ada waktu luang juga ya. Iya. Baik Mbak Putri, bisa langsung diceritakan saja apa alasan Mbak Putri untuk merasa perlu untuk melakukan konseling hari ini? Gimana ya Bu ya? Soalnya aku ini kan baru pertama kali konseling ya, gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku perlu cerita gaya, kayak aku awalnya mikir ini masalah sepele, cuman kok kayak kesini makin kayak mengganjal di hati. iya, ya, ini Mbak? kayak perlu perlu didengar. iya benar. Aku di sekolah ngerasa kurang nyaman sih. Kurang nyaman dalam hal apa Mbak? Kalau Dalam hal pertemanan, iya. Sejauh ini kelas 1, kelas 2 tuh aman-aman aja. I have a friend gitu kan, maksudnya aku punya teman. Cuman di kelas 3 ini kayak nggak tahu kenapa kayak mereka dibilang ambis, nggak ambis juga. Mungkin di kelas 1-2 tuh teman-temanku ada pada ambis gitu kan. Cuman kelas 3 ini nggak dibilang nggak ada yang ambis, nggak juga, tapi ada juga yang ambis. Cuman kayak aku ngerasa kurang nyaman aja gitu, kayak I don't have friend di kelas 3 ini gitu. Kenapa Mbak merasa tidak punya teman? Maksudnya Mbak merasakan apa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Tahun-tahun sebelumnya aku rasa teman-temanku pada baik semua gitu kan. Terus tahun ini kok temennya kayak lebih ke anak, Makin kesini makin menjauh gitu ya, apa gimana? bukan anak nakal kok masuk gitu. Padahal Oh. teman-temanku sebelumnya kan anak-anak baik, maksudnya anak-anak yang kayak ada tugas kita kerjain, Bareng-bareng. terus iya ada misalkan ada soal yang nggak ngerti kita tanya gitu. Ini kok kayak mereka kayak nggak mau sekolah gitu, maksudnya anak istilahnya ibu paham lah ya, anak-anak nakal gitu. Nah aku ngerasa aku dapat pembulian gitu di kelas 3 ini. Ya ampun, Mbak merasa dibully gitu. Mbak pernah apa salah satu contoh yang pernah Mbak rasakan? Salah satu contoh yang ku rasakan kayaknya apa ya, aku dituduh ngambil apa ya waktu itu tempat pensil atau apa gitu. Aku lupa sih bendanya, kan aku waktu itu lagi nggak ikut olahraga karena aku emang lagi hari pertama. Lagi sakit. Iya, Dapet ya? iya ibu tahu lah ya permasalahan PMS. itu ya. Lagi dapat hari pertama, jadi aku izin sama guru olahragaku. Kan namanya hari pertama juga lebih banyak juga, terus lebih sakit juga kan. Terus akhirnya aku izin, aku tidur di kelas. Aku sengaja nggak tidur di UKS tuh karena ya ngapain, aku mendingan di kelas aja gitu. So di kelas main handphone aku, padahal waktu itu kayaknya kan di sekolahku difasilitasi wifi ya, jadi aku nonton drama gitu kan. Nah aku inget banget waktu itu kayaknya ada cewek kayaknya yang terakhir yang terakhir keluar gitu kan. Terus habis itu udah kelas kosong gitu kan. Nah kayaknya aku nonton drama itu tuh sampai keasikannya mungkin aku ketiduran gitu. Aku ketiduran kan, jam pelajaran olahraga itu cukup lama ya, 3 jam gitu kan. Terus kayaknya aku ketiduran tuh sekitar 1,5 jam gitu Bu, 1,5 jam gitu. Terus bangun-bangun mereka udah pada di kelas kan. Nah mereka udah pada di kelas, terus udah ganti baju juga. Terus ada salah satu teman perempuanku, perempuan, kayak bilang apa sih waktu itu, kayaknya tempat pensil apa ya, aku lupa. Ada yang ngambil jepitan rambut.
karena Oh, dia gitu. dia nggak pakai Nggak pakai hijab ya? enggak deh, kayaknya bukan jepitan rambut, tempat pensil. Tempat pensil. Ada yang lihat tempat pensil gue gak gitu kan. Soalnya gue udah mau datang kan, nih gue nulis gimana nih gitu. Terus nah satu cewek ini kayak nggak ada kan, itu semua di luar gitu. Temennya yang tadi nanya atau gimana? Enggak, temen kayak istilahnya kayak pentolan di kelas, Oh, kayak kayak circle ketua geng gitu ya? kayak ketua. Maaf ya Bu bahasanya, iya, rasanya nggak apa-apa, di sekolah ya. kayaknya bilang Santai kayak aja. pentolan gitu, kayak maksudnya kayak yang paling berani gitu Iya, iya. cewek. Nah terus kan kita semua di kelas gitu, cuman si Putri doang di kan kita semua di lapangan, si Putri doang di kelas. Siapa tahu Putri ngambil gitu kan. Terus coba periksa kok ininya, tasnya, kolong segala macam gitu kan. Terus aku nggak ngambil, aku nggak ngambil gitu kan. Aku bilang, apaan sih, gue aja dari tadi tidur, lo nggak lihat gue baru bangun tidur gitu kan. Terus ya kan lo bisa aja ngambil pas belum tidur gitu kan. Kocak, orang gue aja juga punya tempat pensil, apa yang gue ngambil punya orang. Aku bilang kayak gitu. Yaudah periksa aja, kalau lo berani, kalau lo emang nggak ngambil berarti ya lo nggak ada takutnya dong, kata aku sensor namanya kayak si A gitu ya. Si A ini bilang gitu. Terus mereka periksa barang tas-tas aku kan, taunya ada gitu. Tapi aku beneran nggak Ada di ngambil. tas kamu? Ada. pensilnya? Tapi aku beneran nggak ngambil, karena buat apa? Aku kan Iya kan juga lagi sakit perut Iya, ya, aku kayak juga. udah nggak ada energi juga buat berjalan kan. Ya, terus aku juga nggak, aku juga punya tempat pensil gitu, jadi buat apa gitu kan. Terus si A ini bilang, nah ini ada nih gitu kan. Emang dasar pencuri tuh emang ada yang mau nggak mau ngaku gitu. Ya namanya kalau ngaku ya penjara penuh gitu kan. Terus aku bilang ke temen yang ngilang, yang tempat pensil ini, aku beneran nggak ngambil gitu kan. Gue nggak beneran nggak ngambil karena tempat gue juga punya tempat pensil. Terus dari tadi gue juga tidur gitu, jadi buat apa gue ngambil tempat pensil lo gitu kan. Terus dia kayak, yaudah sini tempat pensil gue, dia kayak jutek gitu kan. Terus karena apa namanya, aku lagi sakit gitu, terus si yang A ini bilang, ya minta maaf kan lo ngambil gitu. Terus aku bilang ya gue nggak ngelakuin, ngapain gue minta maaf gitu kan. Akhirnya karena apa namanya, aku malas ribut, malas berdebat, ya udah aku diem aja gitu. Nah itu yang kasus yang pertama. Terus itu kejadian pertama ya Bu ya. Kejadian keduanya nggak jauh dari hari itu, kayaknya dia masih kesel sama aku sih karena mungkin apa yang dia apa namanya ekspektasi apa yang dia inginkan nggak tercapai gitu. Kayak dia pengen aku, semua orang tuh nunduk sama iya, dia gitu aku mungkin ya. iya, dia pengen aku tuh bersalah terus minta maaf, tapi aku kan nggak ngerasa bersalah, jadi aku nggak minta maaf. Jadi dia masih kesal kayaknya sama aku. Terus kejadian itu kan aku lagi jalan, terus tiba-tiba kaki dia maju kayak biar nyelengkat kakiku, jadi aku jatuh. Iya, banget ya. terus dia bilang, nggak usah sok jagoan lo di sini gitu. Aku diri gitu kan, di situ jagoan apa ya, terus lagi gitu, ya lo nggak usah jagoan, lo nggak usah ngebela diri lo gitu, nggak usah ngelawan gue gitu. Terus aku bilang, gue nggak salah, ngapain gue harus takut sama lo, kecuali kalau gue salah baru gue minta maaf. Orang gue beneran nggak ngambil tempat pensilnya dia kok gitu kan. Terus nggak usah ngelawan kan, gue bilang, dibilang gitu, nggak usah ngelawan katanya. Terus aneh gak sih Bu, maksudnya kan kita emang nggak merasa bersalah. Iya. Tapi emang kan yang kamu lakuin itu bukan kamu yang lakuin itu kan. Nah that's right. Nah jadi aku ngerasa emang bukan aku, jadi buat apa aku minta maaf gitu kan. Terus kayaknya dia tuh maunya semua orang tuh tunduk sama dia gitu kan. Terus padahal aku di kelas 1-2 tuh ya aman-aman aja, fine-fine aja. Kok emang waktu itu kan kelas, jadi di sekolah aku tuh ada anak-anak pintar, terus ada anak-anak yang biasa aja gitu kan. Nah iya, aku masuk kelas 1-2 tuh di anak-anak pintar. Nah terus gak lama tuh ada yang ibu-ibu kayak apa namanya,
rapat wali murid gitulah, pokoknya kayak nggak terima gitu. Aku ada per kelas-kelas gitu sih, maksudnya per kelas kayak berdasarkan prestasi. iya, terus anak-anak biasa aja bakalan bego terus dong. Aduh maaf ya Bu ya, Oh iya, nggak apa-apa. jadi bakalan bodoh terus dong, maksudnya nggak ada yang ngajarin gitu kan. Akhirnya kelas-kelas itu dihapus gitu. Jadi sekarang di kelas 3 duduknya ngacak semua, jadi diacak. Jadi diacak. satu kelas itu ada yang pintar, ada Kemampuannya yang rendah, nah iya. Terus oh iya, aku punya temen deh satu, ini dia pintar, dia cowok di kelas kamu. Oh. Nah terus aku sering deket, maksudnya deket karena dalam belajar. iya dalam belajar gitu. Mungkin ya Bu ya, mungkin si A ini suka sama teman kamu mungkin. Iya, ya. Terus mungkin. dia kayak jealous mungkin ya. mungkin gitu kan. Soalnya tapi kan kalau misalkan temen kan pinter ya, kayaknya nggak mungkin deh tipenya dia, orang dia kayak di kelas aja ngelawan guru terus Suka hidup. berkata kasar gitu nggak? Ya Kalau di intinya kelas ngelawan guru gitu. Pokoknya Oh. kan sekolahku kan sekolah apa namanya ya, bisa dibilang kayak sekolah high gitu ya. Nah terus kayaknya dia salah satu yang bukan pemegang apa ya, kayak mungkin nanam donatur gitu ya kayaknya, donatur ya, jadi dia bebas. Jadi dia merasa berkuasa Iya. gitu, karena orang tuanya donatur mungkin Maybe ya, gitu misalnya. kan. Nah jadi tapi aku pernah, karena waktu ada rapat itu ya, terus ada orang tua dia datang, di depan orang tuanya baik, tapi pas orang tuanya udah pulang ya balik lagi ke tingkah aslinya gitu ya. Aku kalau misalnya mau ngelawan ya aku ngelawan gitu, tapi dia tetap ngelawan aku balik gitu. Tapi di depan orang tuanya dia nggak nunjukin ke sikap dia kasar gitu ya, Enggak, kayak anak baik-baik gitu ya Mbak. kayak anak baik, terus anak-anak yang rajin gitu. Mungkin pencitraan juga di depan ibunya ya, di depan orang tuanya ya. Kayaknya sih. Nah terus balik lagi yang tadi ke kasusku itu. Nah habis itu ya udah mereka kayak ngebully aku gitu. Terus mejaku dicoret-coret, bukuku dicoret-coret, kayak buku catatanku kan. Terus ada pernah buku catatan MTK aku kayak buat belajar tuh di robek. Kan aku mau ulangan, terus aku belajar gimana gitu kan. Jahat banget ya. Iya, tapi akhirnya temanku itu ngebantu, temen yang yang cowok cowok itu itu. ngebantu kayak ngasih catatan gitu. Akhirnya aku belajar dari situ. Nah, cuman nih dia tetap masih ngebully gitu. Ya ampun. Tapi itu si A itu emang dari awal kamu masuk kelas 3 emang udah berperilaku seperti itu atau baru ini? Enggak kayaknya enggak sih, Masih baru-baru. semester 2 atau Enggak, semester dari awal kan aku kan pas karena ada perubahan kelas itu, jadi anak-anak yang pinter ya, anak-anak yang biasa aja masuk ke kelas gitu, jadi aku ngerasa aku cocoknya temenan sama anak-anak yang sesuai sama ambisiku gitu. Jadi ya aku nggak yang toksik gitu iya, ya. oke ya, aku cocoknya sama yang ya kita suka pelajaran, ya udah kita belajar gitu. Nah Yang positif aja. mungkin si A ini ngerasa aku selalu deket sama si temen cowok, temen cowokku itu, jadi mungkin dia Merasa iri, merasa atau cemburu gimana atau ya? apa gitu kan, karena si A ini kayaknya udah pernah coba ngedeketin ngedeketin, untuk jadi belajar bareng gitu. iya, tapi Ditolak mungkin, iya dicuekin ditolak ya. tolak gitu. Nah jadi kayaknya pernah deh kayaknya gini kan, aku waktu si A ini pengen minta ajar gitu kan. Terus si cowoknya kayak bilang percuma ngajarin lo nggak ngerti-ngerti gitu. Terus aku ngebela dia dong. Ngebela si A. Jangan kayak gitu lo ngomongnya gitu kan. Nanti nyakitin perasaannya. Si A kan pengen baik-baik belajar bareng, kenapa nggak diajar aja gitu kan. Terus si cowok ini ya pasti lo nggak usah ngebela gitu kan, emang kenyataan kayak gitu. Terus Padahal kayaknya si A ini nggak mau
dikasihanin gitu. Kayaknya nggak mau kalau gue kalau aku bela gitu. Jadi terus mulai dari situ kayak lo nggak usah ngasinin gue gitu, kayak ya udah kayak ngerasa salah paham ya, padahal niat kita baik buat kayak, biar si teman kamu itu bertutur kata yang baik, maksudnya ngejelasin menolaknya juga dengan secara yang halus gitu ya. Iya. Tapi nggak ada salahnya juga sebenarnya untuk belajar bareng ya Mbak ya. Mungkin si A ini si teman kamu ini yang cowok itu mungkin merasa nggak nyaman kalau misalnya belajar bareng sama si A itu ya Mbak ya. Kayaknya sih nggak ada rasa nyaman gitu. Mungkin juga karena dia orang tuanya itu seorang donatur, dia yang punya kuasa gitu, jadi dia nggak mau merasa dikasihanin mungkin ya Mbak ya, karena dia nggak mau dipandang orang rendah gitu ya. Mungkin gitu ya. Ya Mbak, saya sangat memahami ya bahwa itu tuh sangat tidak nyaman ya Mbak kalau misalnya pergi ke sekolah terus dapat perlakuan hal yang seperti itu. Iya, aku pergi kayak rasanya kayak hampir mau mati. Bisa nggak sih damai gitu. Iya, gitu? kayak bisa gak sih aku pindah kelas gitu kan. Aku udah coba bilang ke guru kayak, Bu, ngajuin Bu, aku mau pindah kelas gitu. Terus guru kayak, kenapa gitu kan, aku gak nyaman di kelas gitu kan. Nah terus udah nggak usah pindah, kamu udah kelas 3 jadi di sini aja gitu, nanggung gitu. Bu, tapi aku pengen pindah, aku punya sahabat gitu kan. Nah sahabatku itu di beda kelas sama aku gitu, aku pengen di kelas temenku gitu kan. Please Alasan Bu, kamu kayak gitu. iya please gitu kan. Padahal sebenarnya enggak ya. Iya, karena percuma aku ngasih tahu alasan sebenarnya gitu. Tapi Mbak Putri sendiri sudah pernah cerita ke siapa, misalnya kayak ke teman dekat Mbak, misalnya minimal dari teman dekat Mbak sudah pernah cerita? Atau ke guru BK atau ke guru wali kelas? Ke guru BK udah pernah cerita, tapi Udah pernah. Tapi gimana responnya guru BK? orang tua gitu gitu kan. Terus orang tuanya dia kayak minta bukti gitu, mana gitu kan kalau dibully gitu segala macam. Terus nah di situ teman-temannya pada ngebela kayak enggak sih, si Saya nggak pernah ngeliat si A nggak ngebully gitu. ngebully kok, kayaknya cuma bercanda doang deh, lo nya aja yang ngalai gitu. Jadi guru BK kayak maklumin gitu. iya, ya? kayak aku percuma aja, kayak oh ya udah gitu. Kayak aku pengen minta pindah tanpa aku ngasih tahu alasan yang pasti ya, karena itu kan percuma juga aku cerita hal yang sebenarnya. Baik, berarti Mbak sudah bercerita ya dengan guru BK. Iya, sudah. Lalu solusi dari guru BK gimana dia? Responnya seperti apa? Oh ya, tadi aku belum cerita detailnya ya. Nah kan itu ada rapat kan, tapi di situ baru orang tuanya si A doang yang datang, ke orang tua aku belum datang gitu kan. Nah jadi aku cerita ke guru BK, terus guru BK bilang ada saksinya gak gitu. Ada Bu, teman sekelas gitu kan. Terus bahkan temen cowokku ini gitu, yang dekat sama yang dekat sama aku juga saksinya gitu kan. Akhirnya kayaknya guru BK itu interogasi satu-satu gitu, Nah kayaknya untungnya ya Bu ya, teman-teman sekelasku tuh pada mau speak up gitu. Nah akhirnya si A ini dipanggil lah. Terus dia masih nyangkal gitu kan. Terus kata guru BK-nya, orang teman sekelasmu pada bilang kok gitu. Nah yaudah sekarang ibu minta panggil ibumu aja ke sini, orang tuamu ke sini gitu kan. Nah terus dipanggil lah orang tuanya gitu. Orang tuanya si A. Iya, orang tuanya si A. Nah orang tuanya si A dipanggil. Terus saat itu orang tuanya si A tuh minta bukti valid lah gitu, bukti CCTV. Terus guru BK nanya ada bukti video atau apa gitu. Nggak ada Bu, kalau bisa nggak ada. Aku bilang nggak ada gitu kan. Nah yang namanya dibully gimana sih Bu, maksudnya kok bisa kita ngerekam gitu kan. Terus nah tiba-tiba temen cowokku datang gitu, saya punya buktinya Bu gitu. Oh dia diam-diam videoin atau gimana tuh Mbak? Jadi setiap kayaknya di sekolahku itu kan terpasang CCTV. Nah jadi kayak kerekam gitu. Lewat CCTV itu. Nah akhirnya oleh situ kebukti itu kalau si A ini ngelakuin kayak pembulian ke aku gitu. Terus orang tuanya kayak
kaget gitu, karena sebelumnya orang tuanya ngebela si A kayak enggak kok di rumah dia baik gitu, ngerjain tugas segala macam. Terus tapi kan ini ada bukti CCTV-nya gitu. Akhirnya orang tuanya minta maaf ke aku gitu, anaknya juga disuruh minta maaf ke aku. Respon guru BK-nya ya itu kita selesaikan secara kekeluargaan gitu kan. Terus kayaknya sampai waktu itu kepala sekolah turun gitu kan. Nah terus sampai kalau misalkan si A ini ngelakuin lagi, ya si A nya ini drop out. iya drop out. Terus kayak orang tuanya kayak oh Jangan, berarti Kak, jangan gitu ya. berarti orang tuanya masih kakak kayak maybe kayak mungkin gimana ya, Kalau misalnya anaknya she keluar, is rich girl gitu kan, dari keluarga orang rich family, dari keluarga orang kaya. Kayak mereka bilang berarti donatur saya lepas ya Pak gitu. Saya bilang dia bilang kayak gitu ke pas sekolah. Terus pas sekolah bilang oke, siap, karena di sekolah ini tidak ada yang namanya tidak membenarkan hal tersebut. dia tidak membenarkan pembulian gitu. Nah orang tua bilang oke gitu kan. Ya sekali lagi si A ngelakuin pembulian gitu kan, saya lihat drop out gitu. Ijazah nggak akan saya keluarkan. Terus ya dikeluarkan secara tertulisnya secara keluar gitu, karena melakukan tindak pembulian gitu. Itu sih. Karena kan sudah pembulian itu bisa merusak citra baik sekolah juga ya Mbak ya. Selain citra baik sekolah, mentalku juga udah rusak sih gitu. Sangat berpengaruh banget di mental Mbak ya. Nah tapi kan meskipun udah selesai gitu kan, terus akhirnya udah aku bisa menikmati sisa kelasku gitu, misalnya sisa aku di kelas 3 gitu kan. Nah tapi si A ini agak berubah kayak ya lebih baik gitu. Tapi aku masih kayak suka takut kayak tiba-tiba masih suka susah bedain ya Mbak ya. Iya. Dia tuh tulus atau enggak gitu ya Mbak ya. Iya kayak gitu. Nah Mbak waktu merasakan pembulian itu Mbak pernah berkonseling seperti ini sebelumnya atau belum pernah? Belum. Jadi ini pertama kalinya Mbak bercerita ke orang gitu. Dan sekarang Mbak masih di kelas yang sama dengan si A itu? Masih. Ini kan masih semester 1. Aku dengernya ada rumor katanya si A itu nanti setelah liburan semester itu dia mau langsung pindah ke sekolah lain atau ke kelas lain? Pindah negara kayaknya dia mau ke Amerika, mau lanjut sekolahnya di Amerika katanya kayak gitu. Ya aku berdoa aja beneran ke sana gitu. Biar Mbak lebih nyaman ke sekolah itu. Iya, lebih nyaman karena temen duanya kan aku bilang tadi mereka bertiga ya kalau nggak salah. Tadi aku bilang gitu ya, bertiga. Bertiga. Jadi yang bermasalah ini yang depan doang, yang ketua geng ini, yang dua ini. Sebenarnya yang dua ini ngikut-ngikut aja ya Mbak. Iya, yang dua ini kalau misalnya kita arahin ke arah yang baik ya mereka pasti ngikut. Arah yang positif juga. Arah yang positif gitu. Tapi kalau misalnya hubungan Mbak dengan A ini bagaimana? Apakah masih kadang kalau saya ketemu masih suka disinisin atau gimana gitu? Kan ada kalanya proses menjadi baik itu menjadi baik itu ada prosesnya ya. Jadi kadang masih kayak aku bersikap baik masih kayak dibilang proses baik loh gitu, atau sifat asli loh gitu. Udah cukup baik ya Mbak respon dari guru BK juga, dan Mbak juga sudah cukup mengambil tindakan yang berani untuk speak up kepada guru BK. Itu adalah langkah yang bagus. Mbak Putri sepertinya sudah mengetahui ya, maksudnya tindakan yang Mbak lakukan itu sangat berani dan sudah tepat ya Mbak ya. Iya. Dan sekarang sudah masa-masa pemulihan. Oke Mbak Putri, terlepas dari mengalihkan, maksudnya menjaga pola mindsetnya, apakah Mbak Putri pernah merasa teringat dari kejadian yang dulu, flashback terhadap kejadian yang dulu yang Mbak pernah rasakan saat pembulian? Pernah, sampai kayak pernah ke bawah mimpi gitu. Sekali pernah. Iya, sekali pernah. Cuman aku kayak kalau misalkan mimpi terus aku ya udah bangun cuci muka ya aku kembali ke
kegiatan ya rutinitas aku seperti biasanya gitu. Terus aku bilang aku kayak afirmasi pagi gitu, langsung kayak dengerin musik-musik yang menenangkan jiwa gitu. Kan katanya itu bagus juga ya. Biasanya dengerin musik apa Mbak? Musik-musik zaman dulu atau klasik-klasik gitu tuh? No, kayaknya lebih ke maybe suara piano gitu, kayak suara-suara iya, suara-suara hujan atau apa kayak gitu. Itu kayak katanya ngebantu juga, soalnya aku ngelihat juga di ini sih di Google gitu, ngebantu. Oke, Mbak, itu bagus banget ya dengerin musik-musik piano, bisa menenangkan diri juga. Saya juga punya tips nih Mbak untuk menenangkan diri. Ini tips yang sangat mudah dan bisa dilakukan kapan saja sih. Mbak mau coba nggak? Oh boleh. Ini teknik pernapasan kayak nanti kita tahan napas selama 4 detik, terus ditahan selama 2 detik, habis itu kita hembuskan selama 6 detik. Itu bisa menjaga diri kita supaya lebih stabil dan lebih tenang. Mbak mau coba? Boleh. Oke Mbak, posisinya udah nyaman ya? Oke, kita mulai sekarang ya. Tarik napas, tahan, hembuskan perlahan. Gimana Mbak setelah mencoba teknik pernapasan ini? Sudah lebih baik? Iya, sedikit lebih baik. Sudah lebih rileks ya Mbak ya? Teknik ini Mbak bisa lakukan kapan saja dan di mana saja ya Mbak, ketika Mbak merasa cemas dan juga merasa khawatir akan sesuatu. Oke Mbak, sampai sini apakah ada yang masih ingin dibicarakan? Ada yang masih ngeganjal di hati misalnya? Oh, nggak ada sih, sejauh ini udah cukup. Udah plong ya, udah lumayan plong ya. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Jika nantinya memang ada yang ingin dibicarakan, sekedar curhat-curhat saja boleh. Semoga Mbak diberikan kekuatan dalam menghadapi masalah apapun. Amin. Ada baiknya kembali ke Ibu juga. Ya. Oke Ibu, aku pamit dulu ya. Dadah Ibu. Ya, terima kasih Mbak ya.